Start recording. Oke, sekarang saya akan kasih lihat proses nulis buku yang udah hampir jadi ya. Tapi bukunya bakal terbit nih bentar lagi. Oke. Jadi proses nulis buku satu tadi kalau supaya laku harus sesuai dengan kemauan orang, udah gitu harus bentuknya praktek ya. Oke. Ini kejadiannya si Fatah ngoprek. Ini masuk ke wiki saya. Ini wiki ya. onocenter.or.id/wiki, masukin kata kuncinya 5G. Ini oprekan. Ini waktu ngoprek dicatat. Biasakan kalau ngoprek itu dicatat. Jangan dimasukin dalam kepala. Soalnya kalau di kepala supaya jadi buku harus ditulis lagi kan? Kalau dicatat untuk jadi buku tinggal copy paste. Jadi lebih cepat nih kalau udah nyatet tuh lebih cepat jadi bukunya. Jadi biasain kalau ngutak-ngatik ngoprek segala macam, jangan ditulis di sini dalam otak, jangan tulisnya di layar. Res, supaya nanti bisa copy paste. Ini contoh yang benernya. Jadi waktu itu kita mulai ngutak-ngatik ngoprek 5G. Oke, Fatah yang ngoprekin. Nah, ini ditulis di sini. Ditulis. Nih. Ditulis oprekannya. Ditulis, tapi ini masih teori di depan, soalnya jadi waktu nulis nggak kayak gini sih sebenarnya, nulisnya berantakan, kita lagi nyoba ini, masukin ke ngopreknya ada di bawah sini nih ngoprekannya, ntar, ini oprekan benerannya nih ya. Nah, ini udah mulai horor nih, ini oprekan benerannya nih, horor nih, serem kan? Ditulis semua loh ini, hati-hati. Dan ini dioprek beneran. Kita nyobain bikin, dioprek beneran, dicatat. Ngoprek beneran catat. Kalau cara kayak gini jalan nggak? Cara kayak gini jalan nggak? Cara ini catat semua, dioprekin. Nggak jadi buku, cuma ditaruh di wiki semua. Ditulisannya jadi. Tulis, dah. Udah gitu, kita perlu bikin teorinya dikit. 5G itu apa? Ini kan 5G ya. 5G itu apa segala macam, bikin teorinya. Kalau teorinya gampang lah, cari di buku-buku yang lain, diterjemahin di bahasa Indonesia, jadi. Oprekannya yang susah. Ini butuh waktu sekitar, ini total bukunya, ngopreknya sampai jadi bukunya hampir setahun. 5G susah soalnya. Jadi sampai hampir jadi bukunya hampir setahun, langsung bukunya 6 bulan sih kira-kira, kita ngotak-ngatik ngoprek 6 bulanan, terus fokus ke nulis, sebulan 2 bulan masukin naskahnya, sekarang bukunya mungkin sebulan lagi apa 2 bulan lagi udah terbit nih bukunya. Oke. Tapi kayak gini, naskah awalnya kayak gini. Bentuknya catatan, terus dikumpulin. Jadi waktu ngutak-ngatik ngoprek tuh catatannya berantakan ya, nanti kita diatur-atur. Ini harusnya sebelum ini sebelum ini sesudah ini gitu. Jadi bikin yang ininya, bikin ini kelihatan kan ada kode nih, recommended, ini nggak bagus, ini recommended. Jadi yang recommend nanti masuk dalam buku. Gimana cara ngerubahnya, catatannya gampang banget sih sebenarnya. Nih misalnya saya edit, nih misalnya diedit gini ya. Ini kalau saya bentuknya wiki ya. Kalau mau yang lain boleh. Ini bisa saya geser-geser. Misalnya ini nggak cocok di sebelah sini. Saya klik kanan copy, pindahin ke bawah sini. Klik kanan paste, bisa digituin. Jadi bisa dirubah-rubah urutannya. Tapi setiap kali harus dicatat dulu. Catat, nanti kita tinggal pindah-pindahin. Saya punya kebiasaan nulis semuanya di wiki. Supaya langsung jadi daftar isi buku ntar ya. Itu ya, itu kebiasaannya Ono aja. Kalau nulisnya di Word juga sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman kalau di Word artinya, kan ini yang nulis banyak orang. Yang lain gak bisa ngedit. Kalau yang ini semua bisa ngedit. Cara teknik nulis yang lain adalah pakai Google Doc juga sah. Kalau nulis barengan berapa orang sekaligus ya. Kalau sendirian sih ya pakai Word juga nggak apa-apa sih. Kalau karena saya nulisnya barengan berapa orang sekaligus, yang awal saya taruhnya di wiki, pas udah mau jadi naskah saya biasanya di Google Doc. Jadi naskah tuh di Google Doc. Ini saya kasih, ini beres dulu ya. Oke. Udah kebayang? Saya nggak akan ngajarin teknik nulis wiki, gampang banget sih tulis wiki.
Oke. Ini saya jangan di-save bahaya, nanti kacau. Nih saya kasih lihat lagi buku yang sedang ditulis nih. Ini tadi udah di wiki kan? Ini buku yang lagi ditulis. Mudah-mudahan, nah ini dia bukunya. Ini udah dalam Google Doc nih sekarang. Oke, saya gedein bisa nggak? Ini lagi ditulis. Ini masih kurang sekitar 50-an halaman lagi. Tapi lagi ditulis. Panduan lengkap migrasi jaringan IPv4 ke versi 6. Oke, ini penulis-penulisnya. Penulisnya banyak kan, nggak satu orang. Kalau kita nulis biasanya banyak orang sekaligus. Nah, ini daftar isinya kayak gini nih. Nah, ini nggak langsung jadi. Jadi kita kalau nulis buku biasanya loncat-loncat. Si ini nulis bagian yang ini, si ini nulis bagian ini, nulis bagian ini, nanti ada lagi yang edit lagi, baca lagi, shred, dirubah-rubah gitu. Jadi nulis buku tidak harus nulis bab 1 dulu, nulis bab 1 bab 2, nulis bab 2 bab 3, nggak bisa aja. Kalau mau jujur, saya punya kecenderungan bab 1 sama bab terakhir paling akhir ditulisnya. Judul buku juga terakhir. Jadi judulnya belakangan aja, yang penting isi. Yang penting prakteknya dulu. Yang lainnya ditinggal-tinggalin dulu aja. Prakteknya, catatan-catatan ngopreknya ditulis duluan, baru yang lainnya nanti nyusul. Beres ya? Soalnya yang bakal laku keras adalah praktek. Kalau buat orang teknik ya. Kalau orang ekonomi gue bingung prakteknya apa. Prakteknya ngitung duit. Lebih enak kayaknya. Kalau kita hidungnya sengsara. Hitung kabel. Udah kebayang ya? Nah ini contoh yang udah hampir jadi bukunya. Ntar saya kebawain nih. Bentuknya sih kayak gini aja sih. Ini masih 168 halaman. Targetnya 200. Oke. Deh kebayang ya? Nih kalau ini prakteknya ada di bagian sini sih. Bentar, saya kasih lihat praktek-prakteknya ya. Ini implementasi. Nah ini udah mulai nih. Ini kan udah bukan bahasa manusia nih. Oke. Coba lihat lagi. Nah ini bukan bahasa manusia kan. Jadi harus selipin yang langsung praktek-prakteknya. Jangan tulisan doang. Pasti tewas. Kalau bisa banyak gambar lebih bagus. Cuman harus hati-hati nih. Gambarnya sebaiknya gambarnya warna hitam putih. Jangan color. Oke, hitam putih jangan color. Terus kalau misalnya kita screenshot satu halaman gitu ya, satu halaman layar, sebaiknya di screenshot, di zoom ke tempat yang pentingnya aja. Soalnya kalau satu layar di print pecah, biasanya jadi bureng. Soalnya resolusi kertas tidak setinggi resolusi layar. Jadi biasain di zoom, sebisa mungkin dikurangin screenshot. Nah kebanyakan programmer itu nulis screenshot yang dikasih. Kita kalau lagi programming, screenshot waktu coding kan keren. Ya keren kalau elektronik. Lah kalau dicetak, hancur itu semua. Nggak jelas. Jadi sebaiknya source code-nya ini copy paste ke bukunya. Gitu ya, beres ya? Terus mesin cetak itu rata-rata hitam putih semua. Kalau yang color harganya lebih mahal. Jadi semua naskah dalam buku hitam putih semua. Sebisa mungkin. Oke. Nah, kalau kita perhatiin di sini nih ya. Ada desain covernya nggak? Jadi waktu kita masukin ke penerbit, nggak usah pakai desain cover kayak gini doang. Cuman yang penting ada judul. Judul, namanya siapa, institusinya apa, masukin kayak gitu. Yang ngedesain covernya namanya penerbit. Beres ya? Oke. Ini kebayang udah dari sisi naskah ya. Bentuknya kayak gini doang. Udah tahu nggak cara bikin ini? Cara bikin ini gimana? Daftar isi. Hah? Iya, mana? Izin dokumentasi kok. Nggak boleh. Buat konten kok. Konten. Sini konten sama saya aja. Si Manda stres ntar.
Ini pasukan brengsek ada dari semua dari sini. Kontennya dari belakang bukan dari depan. Tadi udah orang dari depan. Oh udah. Ini makhluk jelek-jelek ini udah masuk dalam foto lu. Oke. Ini teknik ngedit ya. Teknik ngedit buku. Yang bakal nge-layout buku itu si penerbit sebetulnya. Oke. Jadi kayak artistiknya lah ya, gambar-gambar segala macam penerbit. Gambar ini ya, gambar yang desain cover. Cuman gambar kita ya tetap kita. Oke. Nah, terus supaya bisa bikin daftar isi yang otomatis seperti ini daftar isinya kan otomatis nih. Ini daftarnya otomatis ya, keluar. Caranya supaya ini keluar otomatis, caranya harus diginiin nih. Nih ya. Ini masuk sini ya. Ini perhatiin, ini ada bab pendahuluan. Saya klik nih. Kelihatan ininya, ini bisa ganti-ganti nih. Jadi bisa saya blok. Oke. Terus yang ini bisa diganti. Dia jenisnya apa? Ini judul 1. Kalau yang ini latar belakang, saya blok lagi, jenisnya judul 2. Oke. Yang ini jenisnya adalah teks normal. Oke. Jadi font-font yang dipakai beda-beda jenis nih. Nah, kalau udah beda-beda jenis ini ada judul 1, judul 2, judul 3, teks normal. Nanti caranya bikin ini daftar isi cuman gini doang. Oke, misalnya saya mau bikin daftar isi lagi ya. Ini ada daftar isi. Bentar, mana tadi? Ini daftar isi, ini kosong nih, atasnya kan kosong nih. Ini kosong, halaman kosong ya. Saya cuma gini aja, sisipkan. Oke, di sini ada mana daftar isi teh? Kok nggak ada sih? Daftar isinya mana ya? Ada. Ada disisipkan. Ini nih tabel. Salah. Gambar bukan, diagram bukan. Kok nggak ada sih? Elemen penyusun. Daftar ini. Mana daftar isinya ya? Tuh. Lupa kok daftar isi di mana ya? Kok bisa keluar kemarin? Hah? Di mana? Terus? Oh, scroll. Ya udah. Jadi cuman gini aja. Saya klik di sini, dia akan bikin daftar isinya otomatis dari jenis-jenis tadi. Judul 1, judul 2 segala macam langsung daftar isi dibikin. Jadi waktu kita nulis, biasakan jenis fontnya harus kita tentuin. Supaya nanti waktu bikin daftar isi jadi. Tapi ini saya cancel ya. Urungkan, hilang daftar isi yang dibuat jadi hilang. Karena itu penting banget daftar isinya. Jangan pernah berusaha kita bikin daftar isi manual, bisa mampus lu. Soalnya kan halamannya berubah terus kan, ya udah bisa tewas kalau manual. Kalau otomatis kayak gini mah enak. Ini aja yang penting sih. Itu teknik nulis ya. Nah, pada saat kita mau masukin naskah ke penerbit, yang perlu di naskah tuh ada judul, ada kata pengantar, daftar isi otomatis, bab-bab itu biasa. Biasanya ada bab 1, ada bab penutup ya. Sebaiknya kita juga ada referensi. Tapi beda sama jurnal. Kalau jurnal kita harus nulis banget. Ada kata-kata ini referensinya apa? Kata-kata ini referensinya apa? Kalau buku bisa referensinya kalau males. Ini buat yang males, referensinya ditaruh di sesudah bab penutup. Sah, boleh-boleh aja. Kalau cukup rajin, saya kadang-kadang rajin, kadang-kadang males soalnya. Kalau saya lagi rajin, di setiap bab saya kasih referensi. Referensi buat bab ini apa aja, referensi buat bab ini apa aja. Oke, nyari referensinya juga gampang. Referensinya ada di lantai 2. Oke. Biasakan referensi pakai buku-buku bahasa Inggris.
biar kelihatannya kita orang pintar. Asli. Lu kalau pakai buku bahasa Indonesia, kesannya tuh kayaknya kita biasa-biasa aja. Kalau pakai buku referensinya bahasa Inggris, kayaknya kita jagoan banget gitu. Padahal bacanya kan pakai Google Translate ya. Deh, beres ya. Jadi ada bab. Nah, salah satu yang perlu juga dimasukin di waktu kita nulis buku, di bab 1, bagian paling bawahnya bab 1, biasanya kita nulis menceritakan keterangan masing-masing bab. Nanti di bab 2 akan jelasin ini, bab 3 akan jelasin ini. Jadi orang yang baca buku ini pertama kali, waktu dia baca buku bab 1, ada cerita tentang buku ini cerita tentang apa. Nanti dia bisa ngelihat kira-kira bab 1, bab 2, bab 3 nerangin apa. Adanya di bab 1 semua tuh. Udah. Jadi kayak gitu ya. Sampai terakhir. Nah, yang sering orang nggak masukin juga adalah, jadi gini, waktu si penerbit ngedagangin buku, coba perhatiin buku-buku aja, masuk ke LX atau kemana, lihat di toko buku, biasanya di halaman belakang buku itu ada foto penulis sama apa, CV-nya penulis ya. Jadi mulai harus punya foto sama CV. Sama yang kedua, ada satu paragraf isinya icip-icip tentang buku itu. Kalau kata-katanya kira-kira gini, kenapa orang sampai perlu beli buku ini? Harus ada di halaman paling belakang. Kita biasanya nyebutnya sinopsis. Sinopsis itu adalah kisah atau cerita tentang isi buku. Tapi sebenarnya bukan kisah cerita isi buku. Isinya lebih, sinopsis isinya lebih, kenapa lu harus beli buku ini? Beres ya? Jadi diulang, ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab, referensi, CV si penulis, sama sinopsis. Udah. Semuanya dibikin dalam satu file. Satu file ini saya biasanya nulisnya dalam ini, Google Doc. Nanti ke penerbitnya saya cuman share link. Udah tahu cara share link ini belum? Nah, jadi share linknya ke penerbit. Kasih waktu antara kita masukin sampai nanti penerbit akan nanya, simple, pertanyaannya dari penerbit simpel-simpel aja sih. Penerbit akan nanya kira-kira gini, buku lu ada yang bakal beli kagak sih? Gitu doang, udah. Ini buku dijamin banyak yang beli karena saya aktif di forum ini, saya aktif di forum ini, saya moderator di sini. Wah, kalau udah kayak gitu, ya gua cetak lah. Nah, akibatnya mulai dari sekarang tolong aktif di forum segala macam. Jadi waktu penerbit nanya, kita jawabnya lebih enak. Karena saya aktif di sini, saya aktif di sini. Misalnya contoh, paling gampang contoh gini dah. Masuk Twitter. Ini Twitternya. Twitter ya. Twitter kan? Home. Gimana caranya ngelihat Twitternya Ono? Gimana sih? Hah? Profile. Nah, kalau udah kayak gini kan serem dia langsung. Followernya berapa? 386.000. Ya udah, gue cetakin 3.000 eksemplar nggak apa-apa. Karena followernya ada 300.000 kan? Nggak usah 300.000 yang beli kan? Cukup 3.000 aja, ya udah balik modal. Terus misalnya Facebook, followernya ada berapa? Facebook saya, Bu Hasna sama yang lain tolong follow ntar. Udah. Twitter udah. Ini Facebook lebih dikit followernya. Karena itu yang follow saya biasanya laki-laki kayak gini, jelek-jelek kayak gini. Ini Facebook saya cuma 160.000. Ya udah. Jadi cara ngomongnya ke penerbit cuma gitu aja. Ini segini. Udah. Dia nggak banyak cincong. Oh, followernya banyak. Ya udah gue cetakin dah. Simple cara pikirnya. Karena dia mikir, oh dia punya masa sekian. Kalau saya cetak 3.000 bakal dibeli. Selesai kan? Jadi waktu ngomong kayak gini, udah gitu kan kita ngomongnya berdasarkan ngobrol saya. Ternyata orang butuh ini. Beres ya? Ini udah beres ya. Jadi tadi gimana caranya survei? Ini secara umum tulisannya harusnya seperti apa filenya? Mulainya
Nah, ya tolong kebiasain nyatet, itu aja. Nyatetnya tidak harus berbentuk berhalaman-halaman, enggak. Jadi ini contoh saya kasih lihat lah. Ini wiki saya. Ini wiki ya. Ini ada tulisan recent changes. Ini perubahan yang terjadi barusan aja. Mungkin berapa hari yang lalu. Jadi terakhir saya ngerubah tanggal 6 Desember. Berapa hari yang lalu? Tanggal 4 Desember terakhir. 2 hari yang lalu saya ngerubah loh. Sebelumnya lagi tanggal 30, sebelumnya lagi tanggal 30. Terus ini saya coba lihat. Ini ya. Oke. Ini saya cuman ngerubahnya plus 88 karakter huruf. Jadi nggak banyak, saya ngerubahnya cuma 88 huruf. Coba kalau kita klik di sini. Ini saya lagi ngoprek. Saya ngerubahnya ini doang sih, yang saya rubah ini doang sih. Saya kasih contoh di sini. Udah. Ini mah belum pernah saya ajarin. Ini tahu nggak buat apa coba? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Ini judulnya ngaco nih. Judulnya ngaco sih. Tahu nggak kira-kira buat apa ini? Nggak kebayang? Ngelihat perintah kayak gini. Buat duplikat file. Salah. Ini buat ngecek apakah di komputer saya ada file yang sama. Terus kalau ada yang file yang sama, dia bisa kita set juga mau diapain, mau nanya dulu ke saya buat di delete atau dia otomatis delete. Kenapa saya kayak gini? Soalnya kan saya ngumpulin buku-buku buat perpustakaan digital. Waktu ngumpulin nah ini sekalian buat ngasih lihat referensi buat baca ya. Ini buat yang dari luar, kalau mau baca buku bisa masuk perpustakaan digitalnya ITTS atau ngirim harddisk ke saya. Buku-buku referensinya ada kalau di ITTS ya, ada di 192, 168, 109. 192, 168, 109/library. Dan ini saya ngumpulin sekitar berapa? 12 tera. Bentar, lebih sih. 4 tambah 4,5 hampir 5 tera. Tambah 4 tera, 8 ya? Tambah 2 bener 12 tera lah, hampir 13 tera. Jadi total file, buku dan sebagainya ada sekitar 13 tera di rumah saya. Cuma di TTS cuma ada sekitar 1 tera doang. Jadi 500 giga 2 biji ada di TTS. Di rumah saya ada 12 kali lipat lebih banyak bukunya. Yang jadi masalah cara nyimpennya dalam bentuk folder-folder seperti ini nih. Kalau dilihat, ini folder semua kan? Kadang-kadang saya suka lupa ada buku apa saya taruh di folder mana. Nanti pas lihat lagi, ini kayaknya cocoknya folder ini. Jadi bukunya ada 2 dong. Nah, kan itu kan bikin masalah nih. Habis jadi cepet habis kan. Terus ono suruh meriksa sesuatu kan susah. Maka fdup itu saya periksa. Sekalian saya deletein yang kedouble-double. Kemarin saya delete, saya berhasil nge-delete sekitar 400 giga sendiri. Hilang, 400 giga. Satu harddisk dapat lagi. Jadi ya kayak gini kan kita pakai software segala macam, karena ada masalah saya ngoprek, tapi saya catat. Belum jadi buku yang itu, saya dicatat. Oke. Setelah dicatat nanti bisa jadi daftar isi, nanti mulai masuk. Ini kalau pengen ngopi, kalau mau ngopi perpustakaan saya, kalau mau ngopi dari bawah juga bisa di perpustakaan digital. Nanti Wildan yang bakal ngasih workshop tanggal berapa? 15. Cara bikin perpustakaan digital kayak gimana? Ini gampang banget bikinnya. Dan itu ternyata ini udah segampang gini, banyak sekolah-sekolah yang nggak tahu cara bikinnya dan mereka mau datang ke sini buat belajar. Yang ngajarin Wildan. Mantap kan? Nah, ini beres ya. Jadi referensi silakan diambil dari sini. Kalau pengen ngopi bukunya, silakan kirim harddisk, saya isiin semua, saya kopiin. Kalau cuman urusan cyber security, butuhnya sekitar berapa ya? 80-an kali, 80 giga. Network lebih banyak, sekitar 100 lebih lah.
Network 100 giga. Jadi udah ordernya puluhan giga, ratusan giga. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya. Jadi udah mulai bisa milih topik, cara milih topik gimana, terus bikin layout buku seperti apa, cara nentuin. Jadi kalau mau ke Andi Offset, saya biasanya mintanya A5, A4 ya, A4 200 halaman. Ternyata kita cukup pakai B5 200 halaman kalau Andi. Cuman order bukunya sekitar 200 halaman kayak gitu. Oke. Terus urutannya ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab, referensi, daftar pustaka, terus CV dari penulis, terus sama sinopsis. Terus ya? Kenapa? Glosarium Pak. Nggak usah lah. Menemuin buku. Nggak usah. Iya. Nah, perlu gini cara berpikirnya. Buku itu bukan hanya orang perlu. Buku itu harus dibikin semurah mungkin supaya orang bisa beli. Cuman jangan terlalu mahal, semurah mungkin. Jangan sampai harganya di atas fotokopi. Misalnya gini, saya punya 200 halaman buku nih. Satu kali fotokopi, satu halaman berapa perak? 500 perak. Hah? Misalnya 500 kali 200 halaman berapa? 500 kali 200 halaman berapa sih? 100.000. Jadi kalau sekali fotokopi 500 rupiah, bukunya 200 halaman, berarti buku kita kalau di fotokopi 100.000 perak kan? Iya Pak. Nah, gimana caranya kita jual buku dengan harga di bawah 100.000? Tapi 200 halaman. Jadi bukunya misalnya 60.000 perak. Buku asli ori 60.000 perak, di fotokopi 100.000 perak. Mau beli yang mana? Ori. Jadi caranya tekniknya kayak gitu. Bikin buku supaya harganya di bawahnya fotokopi. Kalau di atas fotokopi, orang akan beli fotokopiannya daripada bukunya kan? Iya. Gitu. Beres ya? Kenapa? Sebab kayak gitu, glosarium nggak perlu dimasukin. Beres ya? Sip. Oke. Udah beres sampai sini? Nah, sekarang kita coba praktek nulis beneran ya. Saya butuh itu dong. Daftar isi. Kirim ke email. Hah? Ya. Yang 200 halaman itu untuk bab aja ya? Semua. Dari kata pengantar. Ya, kalau benar kan cuma satu halaman doang. Berarti dihitungnya dari kata pengantar. Apa? Dihitungnya dari kata pengantar. Apa? Nggak dengar. Dihitungnya dari kata pengantar. Boleh. Tapi biasanya kalau kita tulis biasanya kebablas dari 200 sih. Jarang 200 bener mah jarang. Biasanya 14. 210, 220. Jadi kawan-kawan nggak pasti. Udah ngirim belum? Udah ya? Kita coba nulis buku beneran ya. Oke, kita cek daftar isu buku workshop pembuat. Ini ada 2 nih. Oh, ada 2 nih ya. Mau yang mana nih? Ede, mana yang ini? Bebas Pak, mau yang mana Kak? Hah? Bebas mau yang mana? Kehidupan berteknologi atau moda transportasi darat? Transportasi darat aja Pak. Transportasi darat. Oke, kita lihat ya. Open. Oke. Ini tulisan surat cinta atau bukan sih? Bukan, font yang lu pakai font. Oh, fontnya komik MS. Oke, fontnya buat buku kita biasanya Times Roman sih biasanya. Ya pokoknya yang font formal lah. Ini biasanya font yang buat cantik-cantik nih. Ya nggak apa-apa sih. Oke, ini misalnya udah punya apa ya? Ini kayaknya kayak summary atau Iya udah pernah melakukan. ini kan cerita ya. Iya Pak. Oh, ini lu bikin novel? Enggak. Ini buku. Oh ya udah. Nih. Ini coretan panjang nih. Ceritanya panjang ya. Kita mau bikin buku dari sini ya. Deh.
Udah beres ya? Saya akan, ini teknik yang gelo. Iya, Pak. Oke. Caranya gini doang. Ini ambil kopi.